Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12, kali ini Anda akan belajar listrik statis bersama saya Dian Mufarida pada sub pokok materi hukum kolom. Kita mempelajari hukum kolom, mari kita perhatikan bersama video berikut ini. Anak-anakku, fenomena-fenomena yang telah kita amati dalam video tadi terjadi bukan karena sulap, juga bukan karena sihir. Tetapi fenomena-fenomena dalam video tadi terjadi karena adanya listrik statis. Apa itu listrik statis? Mari kita pelajari lebih jauh. Konduktor bersifat mengantarkan muatan listrik, sedangkan insulator bersifat menahan muatan listrik di dalamnya. Gambar berikut adalah contoh beberapa bahan yang bersifat insulator. Kali ini kita memiliki dua bahan insulator, yaitu berwarna kuning dan oranye. Awalnya kedua insulator ini bersifat netral karena jumlah muatan positif dan negatif dalam bahan sama. Ketika kedua bahan insulator ini kita gesekkan satu sama lain, maka muatan listrik negatif berpindah dari orange ke kuning. Muatan listrik hanya berpindah tetapi tidak mengalir, maka muncullah listrik statis. Kedua insulator awalnya dalam kondisi netral. Kemudian, muatan listrik negatif pindah dari orange ke kuning, sehingga insulator orange menjadi kekurangan elektron, insulator kuning menjadi kelebihan elektron. Sehingga yang orange menjadi bermuatan positif, yang kuning menjadi bermuatan negatif. Coba perhatikan penggaris netral berikut ini. Kita gosokkan kepada handuk netral, kita amati elektron dari handuk pindah ke penggaris. Kemudian penggaris ini kita dekatkan ke penggaris lain yang kita gantungkan. Coba kita amati, penggaris yang digantung itu bergerak menjauh. Sekarang penggaris yang kita gantung ini kita dekatkan kepada handuk yang bermuatan positif ini, kita amati penggaris itu akan tertarik ke handuk. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif kita sebut proton, muatan listrik negatif kita sebut elektron. Dua buah muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, sedangkan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Kita memiliki muatan Q1 negatif, kemudian pada jarak R dari Q1 kita letakkan Q2 yang nilainya negatif juga. Karena sama jenisnya, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Q1 bernilai positif dan kita letakkan Q2 positif juga pada jarak R, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Q1 negatif kita letakkan Q2 sejauh R dari Q1, Q2 bermuatan positif karena berlainan jenis muatannya maka akan saling tarik-menarik. Gaya tolak-menolak maupun tarik-menarik ini besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga dapat kita tuliskan sebagai F21 sama dengan min F12, yaitu nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Minus menunjukkan arah berlawanan. F21 adalah gaya kolom pada muatan kedua akibat muatan ke-1, F12 adalah gaya kolom pada muatan 1 akibat muatan kedua. Besarnya gaya tarik maupun gaya tolak ini dideskripsikan oleh hukum kolom dan dituliskan dalam persamaan matematis F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dengan satuan Newton. Gaya kolom biasa juga disebut dengan gaya elektrostatis. Gaya kolom atau gaya elektrostatis itu bisa berupa gaya tolak, kalau dua muatannya sejenis, bisa berupa gaya tarik kalau muatannya berlainan jenis. Q1 adalah muatan listrik ke-1 dengan satuan kolom, Q2 adalah muatan listrik kedua dengan satuan kolom, R adalah jarak antar muatan, dan K adalah konstanta kolom yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Mari kita terapkan hukum kolom untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Dua muatan listrik terletak pada jarak 1 nanometer atau 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Kedua muatan ini bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian konstanta
kolomnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Maka gaya tolak yang terjadi antara kedua muatan listrik ini kita hitung menggunakan hukum kolom, yaitu F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Kemudian Q1 bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19, kita ganti. Q2-nya kita ganti dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. R-nya, jarak kedua muatan adalah 1 nanometer atau 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Sehingga setelah dihitung kita peroleh bahwa F-nya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 10 Newton. Saling tolak menolak karena kedua muatan ini adalah sejenis. Apa maksudnya? Jadi gaya tolak yang dialami oleh muatan ke-1 itu nilainya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 10 Newton ke arah kiri. Dan gaya tolak yang dialami oleh muatan kedua yang sebelah kanan ini nilainya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 10 Newton ke arah kanan. Saling tolak menolak karena kedua muatan ini sejenis. Itu contoh penerapan hukum kolom jika kita hanya memiliki dua muatan. Bagaimana kalau tiga muatan atau lebih? Mari kita bahas lebih jauh lagi. Ada dua buah muatan Q1, Q2 sejenis berjarak A. Kemudian dari muatan Q1 sejauh B saya letakkan muatan Q3 bernilai positif. Jika diukur dari Q1 maka berjarak sejauh C. Q1, Q2 bermuatan sama maka terjadi tolak-menolak. Q1, Q3 bermuatan berbeda maka terjadi tarik-menarik. Q3 dan Q2 muatannya berbeda terjadi tarik-menarik. Kali ini kita akan membahas gaya kolom yang bekerja pada muatan ketiga atau F3 yang merupakan resultan dari F32 dan F31. F32 dan F31 membentuk sudut sebesar θ. Resultannya, gaya kolom yang bekerja pada muatan Q3 adalah F3. Kita masukkan ke dalam rumus seperti halnya Anda menghitung resultan vektor ketika kelas 10. Jadi F3 sama dengan akar F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah 2F31 kali F32 kali cos θ. F31 adalah gaya kolom yang bekerja pada muatan ketiga akibat muatan ke-1. F31 nilainya sama dengan K kali Q1 kali Q3 per B kuadrat. Karena jarak muatan ke-1 dan ke-3 adalah B. F32 adalah gaya kolom pada muatan ketiga akibat muatan kedua. F32 nilainya sama dengan K Q2 kali Q3 per C kuadrat. Karena jarak antara muatan ketiga dan muatan kedua adalah sebesar C. Dan θ adalah sudut apit antara F31 dan F32. Latihan soal pertama. Dua benda bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak R cm menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar 10 Newton. Kemudian muatan Q1 digeser sehingga gaya yang ditimbulkan menjadi 40 Newton. Konstanta K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka muatan Q1 harus dipindahkan sebesar. Kali ini kita memiliki dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika Q1 dan Q2 diletakkan sejauh R, maka menimbulkan gaya tolak-menolak atau gaya kolom sebesar F1 sama dengan 10 Newton. Kita beri nama F1 karena ini gaya kolom atau gaya tolak-menolak pada kondisi pertama. Kenapa tolak-menolak? Karena Q1 dan Q2 itu sejenis. Kemudian kondisi kedua itu ketika Q1 digeser, menimbulkan gaya kolom sebesar 40 Newton. Kita bermain logika. F2 itu lebih besar dari F1. Karena F2 lebih besar dari F1, maka logikanya Q1 harus digeser mendekati Q2.
Sehingga opsi yang ada yang masih bisa kita pertimbangkan sisa B dan D. Jika Q1 kita geser sejauh X mendekati Q2, maka jarak mereka sekarang sisa R min X. Karena kita mempunyai dua kondisi, maka kita bandingkan F1 banding F2 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini untuk kondisi pertama. Per K Q1 Q2 per R min X kuadrat, ini untuk kondisi kedua. K Q1 Q2 pada pembilang sama dengan K Q1 Q2 pada penyebut, sehingga bisa kita hilangkan. Kemudian F1 kita ganti dengan 10 Newton, F2 kita ganti dengan 40 Newton. Kemudian ruas kanan sisa 1 per R kuadrat per 1 per R min X kuadrat. Berpindah ruas menjadi R min X kuadrat per R kuadrat. Sehingga persamaan kita sekarang menjadi 10 Newton per 40 Newton sama dengan R min X kuadrat per R kuadrat. 10 per 40 adalah 1/4. Jadi 1/4 sama dengan R min X kuadrat per R kuadrat. Kita punya ruas kanan sama-sama kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan kurung buka R min X per R kurung tutup kuadrat. Karena ruas kanan itu sama-sama kuadrat, maka agar kuadratnya hilang, ruas kiri harus kita tuliskan dalam akar. Sehingga kita punya akar 1/4 sama dengan R min X per R. Sama dengan akar 1/4 adalah nilainya setengah, sehingga menjadi setengah sama dengan R min X per R. Kita kalikan R ke ruas kiri menjadi setengah R sama dengan R min X. Kemudian X kita pindah ruas sehingga X sama dengan R min setengah R. R min setengah R adalah setengah R, sehingga X sama dengan setengah R. Dengan demikian, maka akar F2 itu menjadi soal kedua. Jika muatan listrik A, B, dan C masing-masing plus 4 mikrokolom, min 20 mikrokolom, dan plus 3 mikrokolom terletak pada posisi seperti gambar. Resultan gaya listrik pada muatan B adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Perhatikan gambar. Ada 3 muatan, QA positif, QB negatif, dan QC positif terletak seperti gambar. Karena B dengan A itu muatan yang berlainan jenis, maka B akan tertarik ke A dengan gaya yang kita kasih warna merah. Kemudian karena B dan C itu adalah muatan yang berlainan jenis, maka B akan ketarik ke C dengan gaya yang kita beri warna kuning. Soal mengendaki, resultan gaya listrik pada muatan B adalah gaya kolom pada muatan QB atau nanti kita sebut dengan FB adalah resultan dari FBA yang warnanya merah dan FBC yang warnanya kuning. Kemudian sudut antara FBA dan FBC sebesar 90 derajat dapat kita lihat pada gambar. Sehingga resultannya sisa F3 sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat plus 2 FBA kali FBC kali cos theta, itu nilainya 0 karena cos 90 nilainya 0, sehingga sisa F3 sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat. Kemudian FBA kita hitung dulu. FBA sama dengan K kali QB QA per RBA kuadrat. K kita ganti 9 kali 10 pangkat 9, QB kita ganti 20 kali 10 pangkat min 6. Kemudian QA kita ganti 4 kali 10 pangkat min 6 dan RBA kita ganti 0,3. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga kita peroleh FBA itu nilainya 8 Newton. Kemudian kita hitung sekarang FBC. FBC sama dengan K kali QB, QC sama dengan per RBC kuadrat. Kita masukkan angka K 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya 20 kali 10 pangkat min 6, QC-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. RBC-nya kita ganti 0,3 karena jarak antara B dan C adalah 0,3. Kita selesaikan, kita peroleh FBC sama dengan 6. Kita sudah punya FBA adalah 8 Newton, FBC adalah 8 Newton. Kita masuk ke persamaan resultan. F3 sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat, sehingga F3 sama dengan FBA kita ganti 8 Newton, FBC sama dengan
Kita ganti 6 Newton sehingga F3 sama dengan akar 8 Newton kuadrat plus 6 Newton kuadrat sama dengan 10 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada muatan B akibat muatan A dan muatan C yang letaknya seperti gambar itu bernilai 10 Newton. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak kelas 12, kita sudah membahas tentang hukum kolom dan penerapannya dalam penyelesaian soal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Saya Dian Mufarida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.